Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Saudara-saudara, Salam. Keluarga yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan. Hari ini di dalam kebaktian rumah tangga kita akan merenungkan surat 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Marilah saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang selalu memelihara kami dengan limpah kasih dan rahmat, terkhusus dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami. Kami sangat bersuka cita ya Bapa, bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami alami dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami. Saat ini kami kembali akan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu untuk kembali mengalami kebaikan-Mu melalui tuntunan kebenaran firman Tuhan itu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga tubuh, jiwa, dan roh kami boleh terbuka untuk dididik, dibentuk melalui firman Tuhan ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh,
Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara keluarga yang dirahmati Allah, saya selalu ingat kisah mengenai penduduk sebuah pulau di Bengkulu. Nama pulaunya Pulau Enggano. Saudara-saudara, konon pada masa Perang Dunia Kedua, pulau ini adalah tempat di mana logistik dari tentara Jepang disimpan. Karenanya di pulau yang sebetulnya tidak terlalu besar itu, maka ada banyak makanan yang tersedia. Kita tahu bahwa Jepang kemudian kalah di dalam Perang Dunia Kedua, dan karenanya logistik yang ada di Pulau Enggano ini ditinggalkan begitu saja, pasukan Jepang kembali ke negeri mereka. Karenanya saudara-saudara, penduduk di kota Enggano mendapatkan banyak sekali limpahan kebutuhan logistik ini. Oleh karena itu, mereka menghitung saudara-saudara, dibandingkan dengan penduduk yang ada di pulau itu, ternyata makanan yang tersedia itu bisa memenuhi kebutuhan penduduk di Enggano. Mulai dari bayi yang baru lahir sampai orang tua yang sudah sangat berumur. 2 tahun lamanya mereka bisa makan minum tanpa bekerja sedikit pun. Dan memang saudara-saudara, itulah yang mereka lakukan. Mereka tidak pernah pergi ke sawah lagi, mereka tidak pernah berladang lagi. Mereka menjadi manusia-manusia yang bersantai-santai. Akibatnya apa? Tanah di ladang-ladang, di sawah-sawah, karena tidak pernah digarap, menjadi tanah yang keras, menjadi sulit ditanami. Sudah banyak rumput ilalang yang tumbuh di sana. 2 tahun berlalu, logistik peninggalan dari pasukan Jepang akhirnya habis. Dan penduduk di Pulau Enggano kini harus kemudian bertani, bersawah, berladang lagi. Namun apa yang terjadi, mereka lihat bahwa ternyata tanah di sawah dan ladang mereka tidak seperti dulu lagi. Sudah sangat keras, sudah ditumbuhi oleh padang rumput, oleh ilalang yang begitu tinggi. Dan karenanya mereka harus mati-matian mengolah tanah itu dari awal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pesan dari kisah di Pulau Enggano ini sebetulnya adalah agar kita tidak memandang kebaikan atau kenyamanan dengan cara berleha-leha, dengan cara bersantai-santai. Sebaliknya, kalau kita mengalami kesulitan atau penderitaan, juga jangan merasa kalah, jangan merasa putus asa. Karena sesungguhnya dalam setiap situasi, keadaan, selalu ada hikmat Allah yang boleh menuntun kita kepada kebaikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, membaca kembali surat 1 Petrus, minggu lalu juga kita membahasnya. Minggu lalu pasal pertama, sekarang kita beranjak ke pasal kedua. Kita diingatkan bahwa surat ini dituliskan oleh Rasul Petrus, nama aslinya Simon, seorang nelayan yang kemudian menjadi Rasul Kristus. Ditujukan kepada jemaat di Asia Kecil bagian utara. Jemaat yang sebetulnya kala itu baru bertumbuh, tetapi mendapatkan tantangan, ancaman, situasi hidup yang berat.
Oleh karena iman mereka kepada Kristus. Ancaman yang datang dari orang-orang Romawi. Dan kondisi itu diperparah karena orang-orang di Asia Kecil bagian utara yang beragama Kristen ini sebetulnya adalah perantau. Sudah merantau, mereka harus mengalami penderitaan, pasti sangat pahit rasanya. Bahkan kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, orang-orang yang beragama Kristen yang ada di Asia Kecil ini, sebetulnya dalam kehidupan sosial banyak yang bekerja sebagai hamba, sebagai budak Bapak Ibu, sebagai pribadi-pribadi yang berasal dari masyarakat sosial lapisan bawah. Dan mereka seringkali mendapatkan ketidakadilan. Mereka seringkali harus menghadapi tuan-tuan mereka yang bengis, yang kasar, yang menekan mereka. Dan tentu dalam situasi demikian, air mata akan menghiasi hari-hari mereka. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam surat penggembalaannya ini Rasul Petrus menguatkan, menghiburkan mereka. Saudara, kita kembali ke awal tadi, kisah di Pulau Enggano. Situasi yang enak, nyaman, jangan membuai kita, jangan membuat kita bersantai-santai, berleha-leha. Tetapi sebaliknya situasi yang berat juga seharusnya jangan membuat kita putus asa. Jangan membuat kita patah semangat. Melalui suratnya kepada jemaat di Asia Kecil ini, Rasul Petrus memberikan penghiburannya. Rasul Petrus mengingatkan kepada jemaat di Asia Kecil ini, agar mereka selalu menyerahkan hidup mereka kepada Sang Gembala mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita ingat bacaan Minggu Paskah pada tanggal 3 Mei, hari Minggu yang lalu. Gembala itu akan terus mengenal kita, mengawasi kita, memenuhi kebutuhan kita, melindungi kita. Dan dalam situasi seperti itu, kita akan dimampukan melewati berbagai perkara. Jemaat di Asia Kecil dalam tekanan hidup mereka diingatkan melalui surat ini untuk kembali tegak berjalan, menjalani tanggung jawab mereka, bekerja bagi tuan-tuan mereka, dan terus menghadirkan yang terbaik dengan keyakinan bahwa Allah, Sang Gembala itu, akan terus ada bersama dengan mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari kita belakangan ini seringkali juga berjumpa dengan tantangan. Kita berjumpa dengan situasi yang penuh ketakutan, situasi yang penuh dengan kekhawatiran akan bahaya virus corona yang mengancam di mana-mana. Barang-barang semakin mahal, sulit dibeli. Orang mulai ketar-ketir, apakah dia masih bisa bertahan dalam pekerjaannya sekarang, ataukah seperti orang lain akan juga kena PHK. Kita mulai berpikir sampai kapan situasi ini berakhir. Ada yang bilang sampai Mei, tapi sekarang sudah Mei, ternyata situasi pun belum beranjak baik. Ada yang mengatakan Juli, ada yang mengatakan sampai akhir tahun. Namun apapun situasi dan kondisi yang kita harus hadapi hari-hari ini, ingatlah senantiasa, kita punya Gembala
yang akan tetap menyertai kita, yang akan tetap menjaga, melindungi kita, yang akan tetap berada di dekat kita, mengawasi kita, dan mencukupi segala kebutuhan kita. Karenanya tetap lakukan tanggung jawab kita dengan baik. Saudara, anak-anakku yang bersekolah, mengikuti pendidikan, belajar dari rumah, belajarlah tetap dengan baik. Persiapkan diri dengan baik, secara khusus bagi anak-anakku yang akan meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, pendidikan yang lebih tinggi. Bagi kita yang diberi kesempatan bekerja dari rumah, bekerjalah tetap dengan baik. Tunjukkanlah produktivitas sebagai pekerja yang kemudian patut dihargai. Ingatlah, Sang Gembala itu ada bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Gembala yang baik, kami bersyukur Bapa, hari ini kami mendapatkan kekuatan, penghiburan untuk menjalani masa-masa sulit ini tetap dengan produktivitas yang baik. Tetap dengan semangat, tetap dengan harapan. Kami meyakini Engkau ada bersama-sama dengan kami. Sebagai Gembala Engkau akan ada di dekat kami. Tuntun kami ya Bapa, sehingga anak-anak-Mu boleh selalu memberikan yang terbaik dalam tanggung jawab mereka, baik dalam pendidikan, dalam pekerjaan, sekalipun dilakukan dari rumah. Kami beri yang terbaik seperti kami lakukan untuk Tuhan. Berkati rumah tangga kami ya Bapa, sehingga mesbah Tuhan boleh didirikan dan kasih Tuhan boleh terus kami bagikan satu dengan yang lain. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.